Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh menikmati hari yang baru yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Dan kita akan memulai segala aktivitas kita di hari yang baru ini dengan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini terambil di kitab Amos, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Saudara sekalian, judul renungan kita pada pagi ini yaitu keadilan dan pertobatan yang sejati. Saudara sekalian, di dalam pasal kelima ayatnya yang ke-14 sampai 15 kitab Amos ini dilatar belakangi di mana Nabi Amos berbicara kepada bangsa Israel, khususnya bangsa Israel Utara yang sedang mengalami kemakmuran dan mengalami kesejahteraan, tetapi bangsa Israel ini mengabaikan keadilan sosial. Mereka melakukan segala ritual keagamaan, tetapi menindas kaum yang lemah. Di sini Nabi Amos menyerukan kepada bangsa Israel untuk melakukan pertobatan secara total. Dan ini dapat terlihat di ayatnya yang ke-14. Di mana di ayat 14 dikatakan mereka harus mencari yang baik, bukan sekedar menghindari kejahatan, tetapi aktif memperjuangkan kebaikan dalam tindakan yang nyata. Itulah syarat untuk mengalami kehidupan yang sejati, baik secara rohani dan sosial. Kemudian di ayatnya yang ke-15 juga berbicara mengenai dua hal. Yang pertama yaitu penekanan pada perubahan hati, yaitu benci kejahatan dan mencintai kebaikan. Itu harus menjadi motivasi yang utama. Kemudian adanya pertobatan tidak serta-merta mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Tetapi pertobatan itu merupakan satu langkah utama yang harus dilakukan. Di sini Tuhan berdaulat di dalam memberikan belas kasihannya, tetapi Tuhan juga berjanji mendengar dan meresponi pertobatan yang sejati. Saudara sekalian, dari bacaan renungan ini ada aplikasi yang dapat kita pakai untuk kehidupan kita saat ini, yaitu kita harus mempunyai integritas iman dan perbuatan. Setiap perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari harus mencerminkan iman yang kita miliki, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Kemudian adanya harapan di dalam pertobatan. Meskipun kita tahu akibat daripada dosa itu sangat berat. Di dalam kitab Amos ini, khususnya di ayat pasal kelima ini, bangsa Israel kita ketahui, khususnya bangsa Israel Utara, dihancurkan oleh bangsa Asyur. Tetapi Allah tetap membuka pintu pertobatan untuk mereka yang mau berbalik dan terus berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, sudahkah kita selalu mencari yang baik di dalam kehidupan kita, baik di dalam kita bermasyarakat ataupun kita bekerja? Dan sudahkah kita melakukan pertobatan kita yang sejati, yaitu perubahan hati dan tingkah laku kita sehari-hari? Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.